Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Latsar Angkatan 15 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan tugas kelompok Agenda 3 dengan judul Desain dan Mind Mapping Implementasi Whole of Government di Era Transformasi Digital sesuai dengan potensi lokal. Presentasi kali ini dibawakan oleh 1. Mia Amalia, nomor daftar hadir 19. 2. Nurholis, nomor daftar hadir 20. Dengan video suaranya Dr. Hajah Ratna Rosana MPD. Berikut adalah mind mapping yang telah kami buat. Selamat menyaksikan penjelasannya. Di tubuh pemerintahan, keberagaman juga menjadi warna sektor yang relatif berbeda satu sama lain. Perbedaan antar sektor secara alami mendorong adanya perbedaan visi dan orientasi masing-masing sektor. Pengertian dari whole of government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen, dan pelayanan publik. Selanjutnya, mengapa whole of government menjadi penting? Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa whole of government menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pertama adalah adanya faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perkembangan teknologi informasi, situasi, dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks. Kedua, faktor internal. Dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Ketiga, konteks Indonesia. Keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Kemudian terdapat beberapa cara pendekatan yang dapat dilakukan baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Ketiga, membentuk gugus tugas. Keempat, koalisi sosial. Selanjutnya adalah pola whole of government. Di antaranya, 1. Pola pelayanan teknis fungsional, yaitu suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang, tugas, fungsi, dan kewenangannya. Contoh pola pelayanan teknis fungsional yang dapat kita lihat saat ini adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak. 2. Pola pelayanan terpadu satu atap, yaitu pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada suatu instansi pemerintah yang masih terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sebagai contoh, yaitu pengurusan perpanjangan STNK atau pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat. Unsur instansi yang ada di kantor Samsat terdiri dari kepolisian, PT Jasara Harja, dan Dinas Pendapatan Daerah. Terkadang juga sudah dilengkapi dengan bank daerah setempat di daerah kantor Samsat itu berada. 3. Pola pelayanan terpadu satu pintu, yaitu pola pelayanan publik yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Contoh pola pelayanan jenis ini adalah pengurusan perizinan di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal. 4. Pola pelayanan terpusat adalah pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Contoh pola pelayanan terpusat adalah pengurusan paspor oleh kantor imigrasi dan pengurusan akte kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 5. Pelayanan elektronik. Pola pelayanan elektronik adalah pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan memberikan layanan yang bersifat elektronik atau online. Contoh pola pelayanan ini adalah pembuatan SIM dan STNK online. Praktik full of government dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik tersebut adalah 1. Pelayanan yang bersifat administratif,
yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi meliputi KTP, SIUP, dan sertifikat tanah. Kedua, pelayanan jasa, yakni pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perhubungan. Ketiga, pelayanan barang, yakni pelayanan yang menghasilkan jenis barang seperti jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, dan air bersih. Keempat, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan yang melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Selanjutnya yakni contoh implementasi praktik Whole of Government pada pemerintah Kota Banjarbaru. Di antaranya 1. Dukcapil Banjarbaru Mobile. Dukcapil Banjarbaru Mobile merupakan aplikasi permohonan dokumen kependudukan online yang berguna melayani pengajuan permohonan berupa perubahan kartu anggota, pengajuan akta kelahiran, pengajuan akta kematian, pengajuan surat pindah, cek status KTP, dan cek jumlah belangko. 2. Cangkal Polres Banjarbaru. Sesuai dengan namanya, Cangkal merupakan singkatan dari Cegah Kejahatan dan Gangguan Kamtibmas lainnya. Aplikasi Cangkal mengedepankan pelayanan canggih untuk mempermudah masyarakat dalam pembuatan surat izin mengemudi atau SIM dan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, di mana aplikasi ini mempermudah masyarakat dalam pengurusan yang berhubungan dengan kepolisian dan hanya melalui Android atau smartphone. Ketiga, Intan Banjarbaru. Intan Banjarbaru adalah singkatan dari Informasi dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kota Banjarbaru. Dengan aplikasi Intan Banjarbaru ini, masyarakat bisa mengurus izin secara online dan tidak perlu repot-repot ke kantor. Salah satu keunggulan aplikasi ini salah satunya ialah tersedianya layanan tanda tangan digital, sehingga masyarakat atau pemohon yang mengurus izin melalui aplikasi Intan Banjarbaru benar-benar terlayani meski hanya di rumah saja. Keempat, Sasirangan PA Banjarbaru. Aplikasi ini milik Pengadilan Agama Banjarbaru. Sasirangan adalah singkatan dari Sentra Informasi Terintegrasi Jaringan, yang diharapkan dapat memberikan kemudahan layanan dengan beberapa fitur unggulan di dalamnya bagi masyarakat pencari keadilan khususnya di Kota Banjarbaru. Warga bisa mengakses informasi antrian online, informasi perkara, informasi akta cerai, jadwal sidang, biaya, dan riwayat perkara, estimasi panjat biaya perkara. 5. Sinyarak Banjarbaru. Pelayanan aplikasi Sinyarak Banjarbaru adalah aplikasi yang dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman. Aplikasi ini merupakan sistem informasi layanan penerangan Kota Banjarbaru yang berfungsi memberikan layanan laporan warga terkait pemeliharaan dan perbaikan penerangan jalan umum PJU Kota Banjarbaru. 6. I-Banjarbaru. Demi memudahkan masyarakat dalam menikmati buku bacaan di zaman era digital, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Banjarbaru meluncurkan aplikasi digital I-Banjarbaru. Peluncuran aplikasi I-Banjarbaru ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama pelayanan perpustakaan, agar masyarakat Banjarbaru minat bacanya semakin tinggi. Masyarakat dapat membaca buku kapan saja dan di mana saja dengan menggunakan smartphone atau Android dengan mendownload pada Google Play Store. Ketujuh, PDAM Intan Banjar. Aplikasi ini adalah milik perusahaan air minum daerah Kota Banjarbaru. Aplikasi ini punya sejumlah fitur, diantaranya pengaduan kebocoran, info loket pembayaran, berita seputar PDAM Intan Banjar, pendaftaran sambungan baru, proses pemasangan, dan info tagihan dan pembayaran. Demikian tadi pemaparan mind mapping penerapan Whole of Government sesuai dengan potensi lokal. Terima kasih. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.